Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Hanawati SSI dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Saya ingin berbagi praktik baik tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila di sekolah kami dengan judul Sudeta Suara Demokrasi Kontekstual. Selamat menyaksikan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, pada indikator karakter mengalami penurunan dari tahun 2022 turun sebesar 5%. Karakter seperti bertakwa, indikator kreativitas itu ada kenaikan 6%, kebenaran etis turun 3%, dan kebinekaan global turun 6%. Berdasarkan dari hasil rapor pendidikan tahun 2023, maka SMP Istiqomah Sambas Purbalingga memerlukan benar diri dalam pembentukan karakter di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga dengan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kontekstual. Pengurus OSIS menjadi teladan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Suara demokrasi menjadi salah satu proyek yang menarik untuk dilakukan sebagai aktivitas pembelajaran untuk berdemokrasi dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan sebagai pendidikan awal siswa terhadap proses dan tahapan sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum di masa yang akan datang. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, menyusun dan merancang P5 yang kontekstual, menyenangkan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Penyusunan tim P5 dan fasilitator melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, dan penyusunan modul P5 penting dalam pelaksanaan P5 di sekolah. Dalam penyusunan modul P5 harus rinci kegiatannya dan bervariasi agar peserta didik tidak bosan dan jenuh dalam pelaksanaan P5 yang diadakan selama 11 hari dengan tema Suara Demokrasi ini. Yang kedua, menentukan ketua OSIS dan pengurusnya yang berkualitas dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, terbentuknya karakter profil belajar Pancasila, terutama berdalam kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Kegiatan P5 di sekolah kami terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama yaitu adalah tahap pengenalan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah diskusi dan presentasi sejarah sistem pemerintahan di Indonesia. Para siswa diperlihatkan link video, kemudian mereka nantinya akan menganalisis materi kepemimpinan, demokrasi, organisasi, visi misi OSIS. Kemudian mereka juga menyusun peta konsep atau infografik hasil pengamatan mereka terhadap materi yang telah didapatkan. Kemudian selanjutnya kegiatan mengenal KPU, yaitu dengan berkunjung ke kantor KPU dengan sejumlah 40 siswa perwakilan kelas dan mendatangkan juga narasumber dari KPU ke sekolah. Bagi yang berkunjung ke KPU melakukan pengibasan ke teman-teman berupa mewarnai poster hitam putih dan diberi kalimat sesuai dengan apa yang mereka persuasikan, dan siswa yang lainnya memberikan tanggapan. Selanjutnya kegiatan yang bervariasi yaitu mendatangkan alumni mengajar untuk berbagi pengalaman dalam keterlibatannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu juga ada kegiatan yang lebih menarik lagi. Para peserta didik kita ajak untuk bermain mencari jejak dan harus dapat menyelesaikan tantangan dari setiap pos yang dilewati yang berkaitan dengan materi demokrasi dan kepemimpinan. Adapun dokumentasi pada kegiatan tahap pertama adalah sebagai berikut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, P5 kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemilihan ada di Indonesia. Baik, yang kamu ketahui pada pelajaran PPKI sudah dapat atau belum kira-kira? Sudah. Dilaksanakan secara langsung tentang sejarah pemilihan ada di Indonesia, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Nanti akan kita diskusikan. Kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk berdiskusi dengan KPV yang sudah dibagikan. Oke, siap? Siap. Terima kasih anak-anak semuanya. Nanti kita bahas ya. Kita beri waktu 20 menit untuk mencari informasi tentang sejarah pemilu di Indonesia. Ya, ini adalah kegiatan bersama KPU dengan narasumber yang ada di sekolah. Dokumentasi kunjungan siswa kami yang ada di KPU Purbalingga. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan peserta didik yang benar kritis. Ini kesan-kesan dari KPU Purbalingga atas kunjungan peserta didik kami. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu tentang kepemiluan yang sangat luar biasa sekali. Semoga acara hari ini boleh menjadi pengetahuan untuk bisa disebarluaskan pada teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan selanjutnya yang masih dalam tahap pengenalan yaitu kegiatan mencari jejak yang dilaksanakan di GOR Purbalingga.
Ini adalah dokumentasi kegiatan tahap pengenalan dengan alumni mengajar. Yang kedua pada kegiatan P5 ini adalah tahap kontekstual. Di antaranya kegiatannya pembentukan anggota KPPS dengan melaksanakan refleksi diri para peserta didik tentang kelebihan-kelemahan masing-masing agar mereka bisa mempresentasikan pribadi mereka, apakah mereka mampu untuk menjadi tim KPPS, pengurus OSIS, ataupun tim sukses. Dan yang tahap kedua adalah seleksi wawancara untuk dapat menjadi KPPS dalam pemilihan OSIS. Tadi kita sudah melakukan refleksi ketika nanti kalian akan menjadi pengurus OSIS atau bahkan menjadi ketua OSIS. Nah sekarang perwakilan dari teman kalian ingin menceritakan kenapa dia ingin menjadi pengurus OSIS. Baik, Mas Azanani dulu. Kenapa ingin menjadi pengurus OSIS? Karena ingin belajar berorganisasi. Oh, ingin belajar berorganisasi. Baik, kita akan Mas. Mas Azan, apa keinginan kamu ingin menjadi pengurus atau ketua OSIS bahkan? Karena pengen jadi Dokumentasi pembentukan KPPS seperti berikut ini. Tahap yang berikutnya adalah tahap aksi. Kegiatannya diantaranya adalah seleksi pengurus OSIS di sini. Fasilitator bersama pengurus lama menyiapkan seleksi wawancara dan tertulis untuk pengurus OSIS. Kemudian ada juga materi tentang teknik debat. Dan yang ketiga juga ada narasumber, kita mendatangkan narasumber tokoh mengajar. Kemudian kita juga ada kegiatan calon ketua OSIS yang sudah berhasil atau lolos dalam seleksi merekrut anggotanya untuk menjadi tim sukses. Setiap pasang calon memiliki 20 anggota. Kemudian adanya penyampaian visi misi yang disusun oleh calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian para peserta didik yang lainnya juga membuat visi misi dan mereka juga mempresentasikan dan ditanggapi oleh peserta didik lain. Dalam tahap aksi ini juga ada kegiatan penyampaian visi misi di depan peserta didik, seluruh peserta didik dan warga sekolah, yaitu para calon ketua OSIS menyampaikan visi misi mereka, kemudian tim suksesnya juga menyiapkan perlengkapan kampanye dengan membuat poster digital ataupun cetak, slogan-slogan dan yel-yel. Kemudian tim KPPS juga menyiapkan peralatan pemungutan suara, ada bilik suara, surat suara, tinta, pulpoin dan juga ID card. Kemudian KPPS juga menyiapkan materi debat yang dilaksanakan di depan seluruh warga sekolah, kemudian pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Berikut adalah dokumentasi tokoh mengajar oleh Bapak Sukarman SAG. Ini dokumentasi untuk wawancara calon pengurus OSIS, dokumentasi pencalonan pengurus OSIS dan pemahaman teknik debat, kemudian sosialisasi persiapan pemungutan suara, kemudian dokumentasi kampanye ke kelas-kelas oleh bakal calon ketua OSIS dan wakilnya, kemudian ada debat calon ketua OSIS di depan peserta didik dan warga sekolah. Kelas 8C sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Ini penyampaian visi misi dari calon ketua OSIS yang pertama. Sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kami di sini akan membacakan visi misi kami. Visi kami menjadikan OSIS SMP Istiqomah Sabar menjadi wadah untuk menampung aspirasi, inspirasi, kreativitas, serta potensi agar berwawasan luas dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa. Yang ketiga, menjalankan dan mengembangkan program kerja OSIS baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Dokumentasi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan ketua OSIS. Ini adalah para calon ketua dan wakil OSIS yang ikut memberikan suaranya. Ini dokumentasi penghitungan suara. Pada tahap yang keempat, ini adalah tahap refleksi dan asesmen. Untuk refleksi, setiap peserta didik akan dibagikan lembar refleksi yang diisi selama kegiatan P5 Suara Demokrasi. Dan yang terakhir juga adanya asesmen yang dilaksanakan dengan menggunakan Google Form. Kemudian juga ada pengumuman untuk peraih kelompok terbaik selama kegiatan P5 Suara Demokrasi, karena setiap harinya ada penilaian untuk mendapatkan bintang yang terbanyak. Tindak lanjutnya dalam kegiatan ini ada pelantikan dan serah terima pengurus OSIS lama dan pengurus baru, adanya LDK untuk pengurus OSIS untuk menyusun program kerja, dan juga adanya gelar karya yang panitianya adalah pengurus baru. Ini adalah video berbagi praktik baik pada pelatihan nasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 September 2024 kemarin tentang pelaksanaan P5 yang kontekstual. Teguh, kiranya cukup dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sherly, luar biasa sekali pemaparannya, khusus sekali dari awal hingga akhir, benar-benar kontekstual sekali dengan suara demokrasi. Nah, hasil dari kegiatan P5 yang kontekstual ini ada peningkatan indikator karakter pada rapor pendidikan SMP Istiqomah Sabar pada tahun 2024. Ini adalah testimoni positif dari peserta didik.